وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan dari kitabnya Syekh Shalih Fauzan, Kitab Tauhid, kita bab Al-Wala' wal Bara' bagian yang ke-7 ya, menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir serta berbelasungkawa pada hari duka mereka. Itu judulnya ya. Pembahasan yang pertama, hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka. Hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka orang-orang kafir. Sesungguhnya di antara konsekuensi terpenting dari sikap membenci orang-orang kafir, berarti di sini harus punya pemahaman orang yang beriman itu benci dengan orang kafir karena kekafirannya. Karena kekafirannya. Ya, jadi benci dengan orang kafir karena kekafirannya. Dan di samping ayat ada yang menjelaskan tentang benci dengan orang kafir gitu. Sesungguhnya doa pun diajarkan seperti itu. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Nah, itu juga maknanya sejalan dengan ayat itu. Hanya saja ini oleh Rasulullah SAW dijadikan doa. Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah jiwa ini cinta pada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah hati ini dengan keimanan. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah hati ini benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Benci dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan ketika ada pelakunya atau ada pembelanya, pelaku dan pembelanya juga diperintah untuk dibenci. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak terjadi perbuatan kalau tidak ada pelakunya. Nah, yaitu tidak terjadi perbuatan kalau tidak ada pelakunya. Nah, kalau tidak terjadi berarti tidak ada. Nah, karena itu terkait dengan pelakunya. Kekufuran itu harus dibenci, yang melakukan kekafiran juga harus dibenci. Nah, di sini kan konsekuensi terpenting dari sikap membenci orang-orang kafir ialah menjauhi syiar dan ibadah mereka. Menjauhi syiar dan ibadah mereka. Sedangkan syiar mereka yang paling besar adalah hari raya mereka, baik yang berkaitan dengan tempat maupun berkaitan dengan waktu. Jadi syiar terbesar orang kafir itu terkait dengan hari raya
baik berkaitan dengan tempatnya maupun dengan waktunya. Maka orang Islam berkewajiban menjauhi dan meninggalkannya. Ya, konsekuensi daripada benci adalah menjauhi dan meninggalkan. Ada seorang ini hadis tapi langsung dibaca artinya gitu, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim gitu. Atau hadisnya di sini dikatakan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sesuai dengan yang ditetapkan syaratnya oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim di dalam kesahihan hadis gitu. Ada seorang laki-laki yang datang, jadi hadisnya itu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa datang? Gitu. Menyampaikan nazarnya, lalu minta petunjuk kepada Rasulullah gitu. Itu kenapa? Karena dia nazaro ayyan haro ibilan bibuana, bernazar menyembelih unta di Buana. Nah, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kenapa annahu nazara ayyan haro ibilan bibuana? Karena dia bernazar menyembelih unta di Buana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'badu. Apakah di Buana itu ada berhala di antara berhala jahiliyah yang disembah? Qalu, para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, enggak wahai Rasul. Qala, Nabi SAW berkata lagi, hal fiha idun min a'yadihim. Apakah di Buana itu dipakai hari raya di antara hari raya mereka? Hari raya di sini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tempat datang ke sana. Ada panen datang ke sana, mau bepergian datang ke sana. Gitu. Pulang dari bepergian datang ke sana, mereka mendapatkan kemenangan datang ke sana, mereka ngadakan walimah datang ke sana, ngadakan syukuran kelahiran datang ke sana. Nah, acaranya kan ganti-ganti, tapi tempatnya tetap, itu namanya hari raya yang dikaitkan dengan tempat. Jadi Id itu kegiatan yang terulang, kegiatannya bisa beda-beda, tapi tempatnya selalu di situ. Itu namanya juga Id. Seperti Rasulullah SAW melarang kuburannya dijadikan sebagai tempat hari raya. Loh, kuburannya siapa? Maksudnya kuburannya nanti kalau Rasulullah SAW sudah meninggal. Jadi kegiatannya ganti-ganti tapi di kuburan terus. Nggak boleh. Kenapa? Itu namanya hari raya yang dikaitkan dengan tempatnya. Nah, dikaitkan dengan waktunya tetap. Kalau tanggal 1 terus. Tanggal 3 terus. Atau mungkin tanggalnya itu tidak terlalu prinsip, tapi penetapan tanggal, maksudnya tanggal kegiatannya tidak terlalu prinsip, tapi bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit, tapi penetapannya pakai tanggal. Misalnya apa? Misalnya hari kelahiran. Hari kelahirannya tanggal 3 Januari atau 3 Muharram misalnya begitu ya. Nah, terus dirayakan terus di hari kelahirannya, meskipun mundur 1-2 hari atau maju 1-2 hari, tapi pada dasarnya menetapkannya di hari itu. Nah, ini berarti kegiatan yang masuk dalam bab hari raya dikaitkan dengan waktu. Nah, karena itu kegiatan yang terus terulang itu disebut dengan hari raya. Hari raya itu sandarannya 2, yaitu waktu atau tempat. Nah, itu. Nah, apakah dijadikan sebagai, apakah Buana yang sahabat tadi nazar menyembelih unta di Buana, apakah Buana itu dijadikan
sebagai id di antara hari raya di antara hari raya jahiliyah. Qalu, para sahabat menjawab, "Enggak wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Aufi binadrik." Laksanakan nazarmu menyembelih unta di Buana. Gitu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah, dan ketahuilah tidak ada kewajiban melaksanakan nazar jika nazarnya maksiat. Penjelasan tidak ada kewajiban melaksanakan nazar jika nazarnya maksiat yang berkaitan dengan fikih langsung persis sama dengan teksnya. Ada orang nazarnya apa? Nazarnya maksiat. Tidak ada kewajiban melaksanakan. Misalnya saya nazar, gitu. Nazar itu janji gitu ya, untuk melaksanakan. Janjinya kepada siapa? Kepada Allah, baik dengan hati aja maupun dengan lisan, yang penting telah diikrarkan. Nah, saya nazar, nanti kalau saya sembuh, saya bunuh orang itu. Nazar bunuh orang nggak boleh dilaksanakan. Kenapa? Itu maksiat. Gitu. Loh, itu membunuh orang, mendolimi orang. Misalnya tidak mendolimi orang, saya nazar, nanti kalau saya sembuh, gitu, saya bantu konser itu 100%. Nah, ini bantuan ya, membantu. Haram. Kenapa? Karena membantu kemaksiatan. Gak boleh dilaksanakan nazar maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan pertanyaan sahabat ini. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi maksiatillah. Tidak boleh melaksanakan nazar jika maksiat. Loh, apakah nazarnya maksiat? Nazarnya menyembelih unta di Buana. Apakah itu nyembelih unta? Saya mau nyembelih unta di mana? Misalnya di Al-Burhan. Atau saya mau nyembelih unta di mana? Di rumah. Saya mau nyembelih unta di rumahnya kakak. Saya mau menyembelih unta di rumahnya. Apakah itu maksiat? Tidak. Nyembelih unta untuk disedekahkan, untuk digunakan makan-makan bersama semua kanan kiri tetangga, itu kebaikan. Kalau dikaitkan dengan mendapatkan nikmat yang direncanakan cukup besar, terus betul-betul berhasil, nah maka itu nazar tasyakuran. Misalnya begini, wah kalau panen tahun ini berhasil, saya akan nyembelih sapi. Untuk apa? Semua tetangga kanan kiri nanti diundang makan-makan sebagai rasa syukur kepada Allah. Itu nazar tasyakuran. Lah, karena itu nazarnya itu bukan maksiat di sini. Tapi Rasulullah SAW tidak langsung membolehkan. Rasulullah tanya dulu, kenapa? Karena nazar menyembelih untanya dia kasih catatan di Buana. Nazar menyembelih untanya tidak ada masalah di Buana. Ngapain kamu pakai tetapkan di Buana? Akhirnya Rasulullah tanya, apakah di Buana itu ada berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak ada. Apakah Buana itu dijadikan untuk perayaan jahiliyah? Digunakan untuk perayaan tadi, Id tadi itu, hari raya tadi itu. Hari raya artinya perayaan. Hari raya, hari perayaan. Ada perayaan di situ. Apa perayaan? Kegiatan yang terulang. Itu disebut dengan perayaan. Itu disebut dengan hari raya. Nah, kegiatan yang terulang itu di dalam Islam itu, atau tadi penjelasannya dulu, penjelasannya perayaan atau hari raya itu kegiatan yang terulang. Dasarnya atau kaitannya dua hal itu, bisa dikaitkan dengan tempat, bisa dikaitkan dengan waktu. Kalau dikaitkan dengan tempat, tempatnya top, adapun waktunya bisa ganti-ganti. Dan kenapa merayakan itu? Sebabnya juga ganti-ganti. Sebabnya panen, buat perayaan di situ. Sebabnya apa? Nikahan, perayaannya di situ. Sebabnya apa? Itu punya anak, perayaannya di situ. Sebabnya kemenangan, perayaannya di situ. Ya, sebabnya macam-macam. Waktunya ganti-ganti. Ya, tergantung itu keadaan itu waktunya kapan, bisa tanggal 1, bisa tanggal 15,
bisa bulan 1, bisa bulan 5, artinya nggak ada kejelasan. Kadang setahun hanya sekali, kadang 5 tahun tidak terjadi karena nggak dapat. Tapi setiap ada tempat perayaannya di situ, itu perayaan dikaitkan dengan tempat. Nah, ditanya oleh Rasulullah, apakah di Buana itu ada berhala jahiliyah yang disembah? Tidak ada katanya. Yang jawab sendiri enggak satu, tapi para sahabat. Yang bertanya satu, yang nazar satu, yang jawab para sahabat. Ya. Nah, karena itu meskipun waktu nazar saya enggak tahu wahai Rasulullah, meskipun waktu nazar enggak tahu, kenyataannya di sana ada berhalanya. Nah, ya. Nah, atau meskipun waktu nazar enggak tahu, ternyata di sana dipakai perayaan. Nah, karena enggak dipakai, maka silahkan kamu laksanakan. Seandainya ada berhalanya, jawabannya apa? Enggak boleh, kan itu ya? Enggak boleh, kenapa? Karena ketaatan tidak boleh dilakukan di tempat yang digunakan untuk menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, ketaatan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tidak boleh di tempat yang digunakan untuk menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, ibadah kepada Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang biasa dipakai perayaan jahiliyah. Kan gitu ya? Kan perayaan tadi itu. Nah, dan ada makna lagi yang tersirat dalam ungkapan yang terakhir ini. Apa? Berarti perayaan itu adalah bagian dari ibadah. Perayaan itu bagian dari ibadah. Kalau ada perayaan jahiliyah di tempat itu, maka ibadah tidak boleh di situ. Ibadah tidak boleh di situ. Dan hadis ini karena berkaitan dengan tempat, berarti perayaannya dikaitkan dengan tempat. Oh, tempat itu selalu dipakai perayaan jahiliyah. Ya, tidak boleh ibadah di situ. Nah, ini berarti taat kepada Allah, sholat itu taat kepada Allah. Tidak boleh di tempat yang digunakan untuk menyembah kepada selain Allah. Menyembelih hewan ibadah, menyembelih hewan ibadah seperti apa? Kurban. Itu menyembelih hewan ibadah. Tidak boleh di tempat yang digunakan untuk menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh di tempat yang digunakan untuk perayaan orang kafir. Kenapa? Karena perayaan itu, perayaan tidak cukup perayaan toh, perayaan orang kafir. Kenapa? Perayaan orang kafir itu bagian dari ibadah orang kafir. Perayaan umat Islam, ibadah umat Islam. Perayaan umat Islam yang tahunan, dan itulah yang paling masyhur, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, tempatnya tidak dipatok, yang dipatok itu harinya. Ada perayaan lagi, haji itu perayaan, dipatok hari dan tempatnya, dua-duanya. Nah itu. Dan ada yang tempatnya saja. Nah, jadi ada yang tempatnya saja, ada yang harinya, ada yang tempatnya, ada yang hari dan tempatnya sekaligus. Nah, misalnya begini, lapangan dipakai sholat hari raya. Nah, tidak dipatok tempatnya, dipatok harinya. Karena itu, oh tahun ini di lapangan sini, tahun depan di lapangan sana, boleh. Kenapa? Karena untuk sholat hari raya itu tidak dipatok tempatnya, dipatok harinya, waktunya. Nah itu hari raya orang kafir, hari raya orang kafir. Oh itu tempatnya, oh itu hari, oh itu harinya, oh itu sekaligus hari dan tempatnya. Yang penting dijadikan sebagai hari raya, patokannya apa? Maka tidak boleh ibadah di situ. Nah sekarang begini, ini ada tempat. Kalau orang kafir mengadakan hari raya di sini,
setiap tahun. Oh, enggak, kadang pindah ke situ, kadang pindah. Kalau di sini kedahuluan dipakai orang, pindah ke sana. Kalau di sana kedahuluan dipakai orang, ngapain pindah-pindah? Karena tempatnya nyewa. Berarti tempat tadi itu bukan untuk hari raya mereka. Mereka sedang di situ hanya karena nyewa, karena lagi kosong. Nah, berarti tempatnya di sini masih enggak. Tapi kalau dibangun untuk apa? Untuk hari raya mereka, untuk ibadah mereka, maka ibadah kepada Allah tidak boleh di situ. Nah, berarti kaitannya dengan hari raya. Orang Islam tidak boleh ikut-ikut di situ, meskipun itu ibadahnya ibadah umat Islam sendiri. Nah, ini bukan ibadah mereka, ini ibadah kita yang disyariatkan oleh Rasulullah. Iya, tidak boleh kamu lakukan di tempat hari rayanya orang kafir. Yang kedua, nah ini ibadah kita yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya, tidak boleh. Kalau waktu ibadah ini bebas, tidak boleh kamu tepatkan di hari rayanya orang kafir. Misalnya begini, kita mau nikah kan syar'i, dalam Quran ada, dalam hadis ada, petunjuk sahabat, tabi'in generasi awal gitu. Kalau sudah siap nikah, kenapa? Pahala besar. Nah, dan akan gampang membentengi diri dari berbagai kemaksiatan. Oh iya, saya nikah. Nah, saya akad nikahnya nanti di tempat ibadah orang kafir. Tidak boleh. Ibadah kepada Allah tidak boleh di tempat yang digunakan untuk menyembah kepada selain Allah. Oh enggak, saya akad nikahnya di masjid. Iya, tanggal berapa? Tanggal itu tanggal hari raya orang kafir. Loh, kenapa tanggal itu? Karena tanggal itu tanggal hari rayanya orang kafir. Haram. Kenapa? Ibadah kepada Allah tidak boleh di hari rayanya orang kafir. Tapi kalau tidak karena itu, karena sebab lain, oh enggak apa-apa. Misalnya begini, Syawal minggu pertama. Loh, Syawal minggu pertama itu pas hari rayanya orang kafir. Loh, nggak ada kaitannya dengan itu. Nah, itu ya. Itu. Nah, saya kosongnya di hari itu. Nanti kalau nggak hari itu saya kesulitan, teman kesulitan gitu. Nah, dan tidak dikaitkan dengan harinya orang. Nah, maka enggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi kalau akhirnya orang-orang itu libur, ngapain kok libur? Karena tanggal merah hari rayanya orang kafir. Meskipun Anda tidak mengaitkan, lebih baik menghindar. Kenapa? Itu menyerupai atau mendekati. Orang-orang kafir melakukan ibadah di hari itu, yang kerja terikat waktu libur karena mereka sedang hari raya beribadah, terus yang Islam mengadakan ibadah di hari itu. Nah, meskipun tidak ada kaitannya, diperintah menghindar. Nah, itu pembahasan global dari hadis ini. Sekarang faedah hadis ini dikaitkan dengan bab kita, termasuk konsekuensi wala wal barok, membenci kekufuran dan orang kafir. Termasuk konsekuensi membenci kekufuran dan orang kafir itu menjauhi, meninggalkan perayaan-perayaan orang kafir. Gitu ya. Nah, kita sekarang baca. Langsung penjelasannya, karena hadisnya tadi sudah kita baca dan kita artikan dan kita fahami. Gitu. Hadis di atas menunjukkan tidak bolehnya menyembelih untuk Allah. Menyembelihnya untuk Allah ya. Tidak boleh menyembelih untuk Allah. Menyembelih untuk Allah itu ibadah kepada Allah. Ya. Di tempat yang digunakan menyembelih untuk selain Allah. Hadis di atas menunjukkan makna menyembelih untuk Allah tidak boleh
dilakukan di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, itu lafaz judulnya, ya, beribadah di tempat peribadatan kepada selain Allah, beribadah kepada Allah di tempat peribadatan kepada selain Allah, atau di tempat ibadahnya orang-orang yang menyembah kepada berhala, gitu ya. Ayat yang pertama dalam kitab Tauhid yang itu, ya, ayat yang pertama adalah ayat tentang Masjid Dirar. Judulnya persis dengan hadis, menyembelih untuk Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang digunakan untuk ibadah kepada selain Allah. Judulnya gitu, ya. Terus ayat yang pertama sebelum hadis ini juga diangkat di sana, itu ayat tentang Masjid Dirar. La takum fihi abada, jangan sholat di situ selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang sejak awal dibangun atas dasar takwa. Kenapa membangun masjid ini? Dasarnya adalah takwa. Apa takwa itu? Ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kan sering takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, masjid yang sejak awal dibangun di atas dasar takwa, ahaqqu an taquma fi, lebih berhak untuk kamu tempati sholat. Kamu tidak boleh sholat di Masjid Dirar. Kenapa? Karena itu tempat untuk kekufuran, untuk memecah belah umat Islam, tempat untuk, nah, tidak boleh itu. Nah, faedah, tidak boleh sholat di tempat yang digunakan untuk kekufuran dan kesyirikan. Nah, gitu ya, tidak boleh sholat nih. Nah, lalu setelah itu kembali ke hadis. Hadisnya itu bagiannya nyembelih. Hadis itu pembahasannya masalah nyembelih. Tidak boleh nyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Di hadis, di bab kita sekarang diangkat yang berkaitan dengan masalah hari raya. Nah, itu. Nah, atau di tempat orang-orang kafir merayakan pesta, atau di tempat orang-orang kafir merayakan hari raya. Nah, tidak boleh ibadah kepada Allah di tempat kayak gitu. Sebab itu berarti mengikuti mereka dan menolong mereka di dalam mengagungkan syiar-syiar mereka, atau menjadi wasilah yang menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, di sini dua hal. Kenapa kok nggak boleh? Karena itu berarti ikut mendorong, menjunjung syiar mereka. Wah, tempat yang biasa digunakan untuk ibadah orang kafir tambah rame setelah umat Islam juga ibadah di situ. Nah, itu syiar mereka apa? Itu dikaitkan dengan tempat. Sekarang berkaitan dengan wah, di waktu ini itu waktu hari rayanya orang kafir. Di waktu ini wah rame. Kenapa? Karena orang Islam juga mengadakan kegiatan di hari itu. Nah, ikut menjunjung, mendorong, memakmurkan syiar orang kafir. Dan itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi Islam itu datang untuk menghapus kebudayaan yang di hadapan Allah jelek. Jadi awalnya jahiliyah. Tidak semua masalah jahiliyah batil. Tidak semua akhlak orang jahiliyah batil. Tidak semua adat orang jahiliyah batil. Nah, Islam datang untuk menghapus kebudayaan, adat yang di hadapan Allah batil. Seandainya zamannya itu zaman liberal, belum ada agama, gitu. Kan umum, oh di sana itu bebas, laki perempuan bebas.
Seandainya itu, Islam datang menghapus kebudayaan yang di hadapan Allah batil. Lah bener toh? Nah itu. Oh berarti Islam itu baik. Kenapa? Datang untuk menghapus yang batil. Nah, yang kedua mengokohkan yang sudah ada di zaman jahiliyah yang di hadapan Allah benar. Nah jadi itu yang di hadapan Allah benar. Lula benar toh, lula iya Islam itu benar. Nah yang ketiga mengajari ajaran-ajaran yang baru, yang benar, yang akhirnya membentuk kebudayaan baru, itulah Islam. Berarti kebatilan yang lama tidak ada, habis apabila Islamnya sempurna. Dan tidak ada kebatilan baru karena tidak mengajarkan. Yang kedua, yang lama-lama yang bagus-bagus dijaga, jadi yang bagus tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dihilangkan, dijaga. Dan supaya tidak ada kekurangannya yang baik-baik diajarkan di dalam Islam sampai sempurna. Nah itu Islam. Nah, begitu pula ikut merayakan hari raya atau hari besar mereka. Kita mengadakan ibadah kepada Allah di tempat ibadah mereka tidak boleh, di waktu mereka tetapkan sebagai hari raya juga tidak boleh. Lah apalagi kita mengikuti ibadah mereka. Ya. Kalau kita ibadah sendiri kepada Allah di tempat mereka saja tidak boleh. Maksudnya di tempat mereka ini tempat mereka ibadah kepada selain Allah. Kita ibadah kepada Allah aja tidak boleh. Kenapa? Karena di tempat peribadatan pada selain Allah. Apalagi kita mengikuti ibadah mereka. Wong kita ibadah sendiri aja tidak boleh kok. Kalau ibadah kita itu di tempat untuk ibadah kepada selain Allah. Lah kita bukan ibadah sendiri, mereka beribadah terus kita ikut, apalagi kayak begitu. Nah itu di sini itu kayak gitu. Merayakan hari raya atau hari besar mereka itu mengandung walak kepada mereka, menunjukkan walak dekat, senang, loyal kepada mereka, dan mendukung mereka dalam menghidupkan syiar-syiar mereka. Di antara yang dilarang adalah menampak, itu kalau ikut serta dilarang. Di antara yang dilarang atau termasuk yang dilarang juga adalah menampakkan rasa gembira pada hari raya mereka. Nah itu meliburkan pekerjaan atau sekolah itu dikaitkan dengan hari raya mereka, tidak boleh. Nah itu diperhatikan di sini. Lo kenapa nggak boleh? Lo Anda orang Islam ngapain libur kok libur dalam rangka hari raya orang lain? Nah itu memasak makanan dikaitkan dengan hari raya orang. Wah ini orang kafir sedang menyembah berhala, kita nyembelih sapi yuk, terus kita makan-makan. Loh kenapa? Ya ini kan dalam rangka itu hari ibadah mereka supaya tambah meriah di mana-mana. Nggak boleh. Nah, loh ini kita nyembelih sapi untuk kita sendiri, meskipun untuk kita sendiri, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena itu menghidupkan syiar hari mereka. Dan diantaranya lagi ialah mempergunakan kalender mereka, karena hal itu menghidupkan kenangan terhadap hari raya mereka bagi mereka. Karena itu para sahabat menggunakan kalender Hijriah itu sebagai gantinya. Nah itu Syekhul, nah berarti
karena ini gitu sudah mendarah daging gitu ya, maka berusaha melatih gitu ya, di dalam masalah kalender, melatih pakai kalender Hijriah. Dan kalau pakai kalender Hijriah, akhirnya nanti ibadah-ibadah umat Islam itu akhirnya menjadi melekat. Misalnya begini, sekarang ini tanggal berkaitan berdasarkan dengan kalender ketetapan pemerintah ya, secara umum, kalender secara umum. Sekarang ini tanggal 9 Muharram ya. Nah, yang tidak berhalangan ada syariat puasa untuk menggandeng puasa tanggal 10 besok gitu. Yang sekarang berhalangan atau ada uzur gitu, nah besok diupayakan untuk puasa dan digandeng dengan tanggal 11-nya. Dan yang besok puasa ndak boleh punya pikiran gitu, wah saya kalau kondisi kayak gini atau keadaan kayak begini atau besok saya ada rencana kayak gini, tanggal sekarang nggak bisa puasa, tanggal 11 juga nggak bisa, meskipun kayak gitu tanggal 10 tetap puasa. Saya hari Senin itu kayak begini loh, kayaknya nggak mungkin puasa lah, sekarang hari Ahadnya juga nggak bisa, besok puasa loh, besok itu yang paling pokok, besok itu yang paling pokok. Jadi tanggal 10 itu yang paling pokok, tanggal 9 ini untuk supaya menjadi lebih afdol puasa juga tanggal 9. Kalau tanggal 9 sekarang ini berhalangan, besok diupayakan semaksimal mungkin puasa digandeng dengan tanggal 11 supaya menjadi lebih afdol. Lalu kalau begitu seperti apa urut-urutannya yang paling afdol? Yang paling afdol adalah puasa tanggal 9 sama tanggal 10. Apabila itu tidak bisa, puasa tanggal 10 dan hendaknya dengan kekuatan niat tanggal 11-nya juga puasa. Dan apapun sebabnya bisa difahami di awal apa enggak gitu. Yang bawahnya dan tetap mendapatkan nilai kebaikan yang sangat tinggi, hanya saja lebih tinggi 9-10, bawahnya adalah 10-11, dan kebaikan yang juga termasuk tinggi meskipun di bawah 1-2 adalah puasa tanggal 10 meskipun tidak digandeng dengan 9 maupun dengan 11. Nah, jadi tidak boleh dengan atau salah faham orang yang karena tanggal 9 dan tanggal 11 nggak bisa puasa, terus akhirnya tanggal 10 nggak puasa. Kenapa? Sebabnya tanggal 10 nggak puasa karena nggak bisa gandeng 9 atau 11, itu kesalahpahaman. Jadi tanggal 10 itu intinya supaya lebih afdol, kalau masih ada waktu itu direncanakan tanggal 9-nya juga puasa. Tanggal 9-nya ndak bisa, tanggal 10-nya supaya lebih afdol dari sekedar puasa tanggal 10, maka niat tanggal 11-nya juga puasa. Nah, jadi itu. Nah, dan karena sudah kadung puasa Asyura gitu sekalian, bahwa puasa Asyura yang berkaitan dengan ini itu syariatnya di akhir menjelang Rasulullah SAW meninggal. Karena itu tatkala Rasulullah SAW diberitahu, wahai Rasulullah SAW, ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang ahli kitab dan mereka juga puasa gitu. Itu berkaitan dengan puasa sunnah Asyura. Adapun puasa tanggal 10 Muharram sendiri dalam pembahasan awal, itu puasa dari umat-umat dari agama-agama terdahulu terus turun-temurun sampai orang Arab jahiliyah Mekah dan sekitarnya, yang mereka itu peradabannya jauh dari peradaban ahli kitab.
Dan mereka orang-orang Arab merasa lebih mulia daripada ahli kitab, dan orang ahli kitab juga merasa lebih mulia daripada orang Arab. Dan orang ahli kitab itu dari agama-agama terdahulu, dan orang Arab itu dari Nabi Ismail. Itu tidak ada nabi lagi, tapi memang di situ awalnya tidak ada kesyirikan. Nah, terus setelah ada kesyirikan tidak ada rasul sampai akhir. Adapun yang di Bani Israel itu terus nabi, terus ditinggal meninggal jelek lagi, diutus nabi lagi, rasul lagi, jadi jelek lagi kayak gitu. Nah, dan dua-duanya sudah batil. Yang ahli kitab sudah merubah-rubah agamanya sampai Tuhannya saja berubah. Sholatnya diisi dengan siulan dan tepuk tangan. Orang Arab menertawakan gitu. Tapi orang Arab sendiri juga sudah menyembah berhala, gitu. Nah, jadi intinya dua-duanya sudah batil. Dan puasa tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram itu di ahli kitab ya ada, di Arab jahiliyah yang jauh dari peradaban ahli kitab Yahudi Nasara juga ada. Dan Rasulullah SAW sampai diutus jadi nabi juga puasa tanggal 10 Muharram. Bagaimana sebelum jadi nabi? Itu peradaban kebaikan di zaman jahiliyah. Berarti orang jahiliyah juga banyak yang puasa tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi juga, orang Nasara juga. Nah itu. Dan dari hadis Rasulullah SAW menunjukkan di dalam Islam di awal puasa 10 Muharram itu wajib. Loh ya. Itu awalnya. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, hijrah ke Madinah, tahun pertama masih puasa tanggal 10 Muharram yang difahami wajib tadi itu. Itu sudah hijrah ke Madinah. Tahun kedua Hijriah disyariatkan puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, setelah bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Muharram. Nah, Ramadan ke Muharram kan cukup jauh ya. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah baru Muharram lah. Asyura itu di Muharram. Disyariatkan puasa Ramadan tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan puasa. Setelah itu sebelum memasuki bulan Muharram yang ada puasa Asyura, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, yang mau puasa silakan, yang mau enggak puasa silahkan. Yang asalnya sudah puasa, sudah wajib, menjadi seperti itu. Nah ini berarti puasa, banyak yang berpemahaman puasa 10 Muharram sudah diganti oleh Allah dengan puasa wajib pada bulan Ramadan. Akhirnya itu seperti terhapus gitu. Nah, ternyata di akhir Rasulullah puasa lagi. Maksudnya di akhir itu gitu, di tahun terakhir Rasulullah SAW ternyata puasa. Ketika Rasulullah SAW puasa, Madinah sudah itu, Islam sudah sangat kuat, kemenangan sudah di mana-mana, sudah terjadi Fathu Mekah. Berarti Islam sudah betul-betul pada puncaknya. Karena apa? Karena puncak Islam itu diawali dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah tanggal tahun 8 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah haji. Tahun ke-9 Hijriah haji pertama umat Islam. Nah itu ya. Nah, setelah haji selesai, masuklah bulan Muharram. Haji kan berakhir, haji kan bulan Dzulhijjah beres semuanya gitu ya. Nah, masuklah bulan Muharram, Rasulullah puasa gitu ya. Nah, di haji itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak ikut di haji yang pertama tadi itu, Rasulullah tidak ikut. Terus bulan haji selesai, masuk bulan Muharram, Rasulullah puasa. Nah jadi itu. Nah setelah puasanya setelah haji ya, puasanya setelah haji berarti tahun 9 Hijriah haji pertama, Rasulullah tidak berangkat. Tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW haji. Tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW haji, dipimpin oleh Rasulullah SAW, haji kedua di dalam Islam. Nah setelah haji masuklah bulan Muharram, Rasulullah SAW puasa. Rasulullah SAW puasa Asyura. Nah diberitahu oleh para sahabat yang asli Madinah, yang penduduk Madinah itu banyak mendapat peradaban dari ahli kitab, beda dengan orang Mekah gitu. Nah terus disampaikan bahwa hari ini hari yang diagungkan oleh orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasoro, dan mereka juga puasa. Nah kalau tahun depan kita masih bisa, maka kita akan puasa tanggal 9, tanggal 10. Nah yaitu. Nah berarti puasa tanggal 9, tanggal 10 itu untuk menyempurnakan atau untuk supaya puasa tanggal 10 itu menjadi lebih afdol digandeng dengan tanggal 9. Nah karena itu ulama ahlu sunnah kemudian banyak yang menjelaskan kalau berhalangan tanggal 9 maka digandeng dengan puasa tanggal 11. Nah itu tadi itu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ikut merayakan hari-hari besar mereka tidak diperbolehkan dikarenakan dua alasan. Pertama, bersifat umum, seperti yang telah dikemukakan di atas. Maksudnya pembahasan di atas tadi itu adalah secara umum bahwa hal tersebut berarti mengikuti ahli kitab. Padahal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tidak boleh mengikuti mereka. Yang tidak ada dalam ajaran kita dan tidak ada dalam kebiasaan generasi awal Islam. Mengikutinya berarti mengandung kerusakan dan maksudnya mengandung kerusakan agama. Ya, mengandung kerusakan agama. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna, diperintah untuk mengikuti ayat dan hadis dan generasi awal Islam yang diridhoi oleh Allah. Lah kalau dasar itu tidak ada, terus akhirnya ngada-ngadakan ikut yang lain, itu agama nanti jadi rusak. Nah, dan meninggalkannya terdapat kemaslahatan yang berupa menyelisihi ahli kitab atau menyelisihi orang kafir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mematok man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai kaum berarti dia itu masuk di dalam golongannya. Meskipun masuknya tidak berarti utuh, tidak berarti seluruhnya, tapi menyerupai sedikit berarti ada kesamaannya sedikit. Nah, bahkan seandainya kesamaan yang kita lakukan merupakan sesuatu ketetapan semata, bukan karena mengambilnya dari mereka, tentu yang disyariatkan adalah menyelisihinya sebagaimana telah diisyaratkan di atas. Nah tadi itu kita sudah contohkan gitu. Meskipun tidak dalam rangka menyamai mereka, tapi gitu, kok sama dengan mereka lebih baik dihindari. Misalnya begini, oh kita ngadakan walimah atau khitan atau apapun, kapan? Minggu pertama bulan Syawal, misalnya gitu ya. Oh ternyata ini hari raya mereka, misalnya gitu ya. Nah, pada dasarnya boleh, tapi yang lebih baik tetap ganti hari. Nah, sampai kayak gitu. Kenapa? Karena kita tidak ditetapkan oleh Islam hari untuk nikah, hari untuk khitan. Terus kalau kita di sini, gitu. Kalau kita ini, kalau bisa ganti hari, akhirnya bisa berbeda dengan syiar orang-orang kafir.
Nah, oh kita di hari lain tidak bisa, keluarga juga nggak bisa, teman-teman juga nggak bisanya hari itu. Ya kalau gitu tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak dalam rangka menyamai mereka. Nah, tapi yang lebih afdol tetap ganti hari tadi itu, ya. Alasan kedua, karena hal itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Alasan ini jelas menunjukkan bahwa sangat dibenci hukumnya karena menyerupai itu mereka. Nah ini yang kita baca pada pagi hari ini, dan barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Waalaikumsalam. Tadi masalah peribadatan ada yang tempat menurut waktu. Kalau tempat itu misalnya tempat penyembelihan itu persewaan, orang Nasoro di situ, orang sana itu, jadi tempat persewaan, tempat di situ salah di situ. Saya bisa bilang kedua masalah misalnya tempat perayaan itu di gedung sewaan juga. Jadi semua orang Kristen juga di situ, orang perayaan apapun di situ, terus kita juga nyewa di situ. Nah iya, jadi hukum asal tidak apa-apa tapi kurang baik. Tadi juga sempat kita sampaikan di sini wah di sini kedahuluan orang pindah tempat. Nah kan itu ya. Nah berarti bukan tempat itu yang hukumnya langsung haram, tapi kalau itu sudah rame, orang kafir, perayaan agama selalu di situ. Yang penting dia kosong, nggak kedahuluan orang di situ. Apa kita boleh di situ? Kurang baik gitu. Nah itu, nggih Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang subuh saya sholat subuh itu di depan gereja. Apa boleh itu Ustaz? Jadi kalau dengan kesengajaan terus di depan itu misalnya di emperan gitu ya, maka hukum asal tidak boleh. Gitu ya. Tapi kalau tidak tahu hukumnya terus sudah kadung, hampir semua ulama membahas masalah-masalah yang kayak gini itu boleh karena tidak tahu. Kan dulu ada pembahasan sholat di kuburan gitu ya. Nah, tapi selama ini tidak tahu, terus gimana? Ya tidak tahu ya tidak apa-apa. Sudah terjadi gitu ya. Setelah tahu tidak boleh. Nah, saya kalau di negeri sana sholat itu di gereja. Kenapa? Enggak ada masjid. Terus juga sedang tidak di rumah. Ketika kerja di depan tempat kerja ada gereja. Akhirnya sholat 5 waktu di gereja. Yang sudah kadung nggak tahu nggak apa-apa, sah. Setelah tahu tidak boleh ibadah kepada Allah di tempat yang digunakan untuk ibadah kepada selain Allah. Nah itu jawabannya. Kalau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, misalkan kegiatan umum dunia itu, misalkan kayak ya ada seminar atau pelatihan, tapi di tempat yang bisa jadi itu tempat yang digunakan untuk kegiatan ibadah orang kafir. Jadi misalnya seminar. Nah, bagaimana kalau seminar di tempat yang digunakan untuk ibadah oleh orang-orang kafir? Kalau bukan tempat ibadah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya begini, bangunannya satu milik gereja, yang di lantai 2 untuk peribadatan agamanya, yang di lantai bawah milik atas, yang di bawah disewakan. Apa boleh kita seminar umum di bawah? Tidak baik. Kan
Sekarang masjid kan banyak yang masjidnya di lantai atas, bawahnya untuk kantor, bawahnya ada aulanya, aulanya disewakan ya untuk pernikahan, untuk seminar, masjid ya. Nah misalnya di tempat peribadatan lain juga ada kayak gitu. Orang Islam tidak baik mengadakan kegiatan umum. Kenapa? Karena itu menghidupkan tempat peribadatan agama lain. Bolehkah kalau kita sholat wajib di rumah saudara kita yang beragama non-muslim karena waktu itu kita sedang silaturahmi atau sabar? Boleh dengan syarat rumah itu tidak ditetapkan sebagai rumah ibadah orang agama lain. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kadang-kadang ada rumah yang ditetapkan oleh agama lain sebagai tempat peribadatan. Rumah di satu gang ini ada 20, semuanya satu agama, bukan Islam. Tapi setiap peribadatan itu di rumah yang ke-5. Tidak pernah di rumah pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, 7, 8, 9, 10, 20, enggak. Selalu di rumah yang ke-5. Nah itu ya. Nah itu berarti rumah ini ditetapkan oleh agama itu dijadikan sebagai rumah ibadah. Ini rumah pribadi tapi itu sampai pada waktu yang tidak ditentukan, sampai batas waktu yang tidak ditentukan dipakai untuk tempat ibadah. Tidak boleh sholat di rumah itu. Tapi kalau rumah biasa, loh orangnya juga melakukan ibadah harian loh di rumahnya. Iya, tapi tempatnya bukan rumah ibadat, itu adalah rumah tinggal. Rumah tinggal tidak disebut sebagai rumah beribadah, gitu ya. Nah itu, nah kita boleh sholat di rumah itu apabila suci dari najis. Gitu. Kalau di dalam kamar itu ada berhala, di sholatlah di ruangan yang tidak ada berhalanya. Nah jadi gitu. Di kamar yang tidak ada berhalanya. Kalau misalnya di sini ada yang di kamar yang tidak ada berhalanya. Nah jadi itu. Nah, ya ada lagi yang lain? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengikuti ulil amri apabila bertentangan dengan Islam tidak boleh, gitu ya. Nah bagaimana caranya? Berusaha menghindar, bukan dalam rangka merongrong, tapi menghindar. Oh ini tidak cocok dengan Islam, kita tidak merongrong tapi kita menghindar. Kita tidak menjadi penghalang jalannya ulil amri dan jalannya pemerintahan, tapi kita menghindar. Nah jadi kayak gitu. Nah menghindar spontan, kemarin begini, sekarang langsung begini, dalam hal kayak tadi itu tidak gampang. Karena itu salah satu cara adalah dengan menggandeng. Nanti kalau sudah biasa, yang satu juga sudah biasa mau pakai kalender umum juga biasa, mau pakai kalender agama juga sudah biasa, sudah tidak ada kesulitan. Nah berarti semakin bagus toh daripada yang awal ya. Nah terus berusaha semaksimal mungkin segala aktivitas dikaitkan dengan kalender agama itu mengingatkan ibadah kepada Allah dan mengingatkan sesuatu menjadi sebagai pengingat. Itu aslinya adalah sifat Quran. Al-Quran itu dzikra, Al-Quran itu pengingat.
Inna nahnu nazzalna dzikra, dan pakai kalender agama itu ternyata juga pengingat. Oh ini Sya'ban, akhirnya bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW gunakan hampir semuanya untuk puasa. Nah, astagfirullah, kita sudah lewat sekian tidak puasa. Nah iya, setelah Sya'ban itu Ramadan, mengingatkan bahwa Ramadan, kita bulan Ramadan merencanakan bagaimana supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengurangi urusan-urusan dunia dalam rangka meningkatkan ibadah. Rencana ibadah begini, rencana mengingatkan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena itu pakai kalender Hijriah itu mengingatkan. Kalau kita pakai kalender Hijriah ya tanggal berapa nih? Tanggal 12. Oh, 12 berarti besok mulai Ayyamul Bid. Nah, mengingatkan. Nah, sifat pengingat itu adalah sifatnya Quran. Bahkan namanya Quran itu dzikra, pengingat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu. Dan pengingat itu dasar keselamatan. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia pasti akan berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Yang ketiga, wa tawasau haqqi wa tawasau bisabr, dan saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena itu manfaatnya cukup tinggi ya, sangat tinggi. Nah, itu. Nah, adapun gimana, kita kan sudah mendarah daging langsung gitu, nggak gampang, bisa-bisa nanti akhirnya nggak berhasil tambah mencela. Kerepotan semua, pakai kalender Islam itu repot, loh, nggak malah bisa malah mencela, gitu ya. Nah, karena itu gitu, orang mau baik itu jangan langsung saya selama ini kan jelek, saya kepingin betul-betul jadi orang baik. Loh, kamu bener tak? Iya. Kalau gitu setiap 5 waktu kita harus ke masjid. Terus bulan depan Ramadan puasa sebulan penuh. Kamu kaya, langsung daftar haji gitu. Dan hartamu sudah kamu zakati belum? Kamu keluarkan zakatnya. Terus semua dibebankan berat gitu. Akhirnya keberkahan. Ya Allah, ternyata kepingin baik itu nggak jadi baik, malah keberatan. Nah, jadi orang menuju kepada kebaikan itu dengan tahapan yang betul-betul akhirnya menjadi lebih baik. Jangan tidak berhasil malah kebebanan terus akhirnya mencela. Jangan sampai kayak gitu. Karena itu adalah langkah-langkah yang penting untuk diperhatikan. Nah, adapun orang yang punya kekuatan bisa langkahnya 3 meter, terus dinasihati sama orang, langkahnya jangan banter-banter, 1 meter aja. No, itu namanya gembosi ya. Oh, dia punya kemampuan 1 langkah 3 meter kok digembosi 1 meter saja. Nah, yang langkahnya 1 meter jangan dipaksa selalu ambil ancang-ancang lompat 3 meter. Ambil lagi ancang-ancang 3 meter. Itu nanti belum sampai akhirnya nggak jadi baik, malah jadi mencela. Nah, jangan kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya. Dari ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis semua tempat di atas bumi ini adalah masjid Allah sesungguhnya? Bagaimana dengan hadis kullu fil ardi masjidun? Semua bumi ini adalah boleh digunakan untuk sujud ya. Di dalam Islam itu ada dalil umum dan ada dalil khusus, gitu ya. Jika ada dalil umum dan ada dalil khusus, wajib didahulukan yang khusus, gitu ya. Wajib. Nah, contoh gitu ya. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu, diharamkan bangkai untuk kalian, diharamkan darah untuk kalian.
Bangkai itu apa? Bangkai itu segala hewan yang mati tanpa disembelih. Itu disebut dengan bangkai. Itu makna. Sekarang ditanya, bangkai apa yang haram ini? Bangkai sapi atau bangkai kambing? Gitu. Bangkai apa? Segala bangkai. Allah berfirman, hurrimat alaikumul maita, diharamkan untuk kalian bangkai. Tidak pakai bangkai apa? Di ayat ini semua bangkai masuk. Bukankah ini bangkai? Iya, Allah berfirman diharamkan atas kalian bangkai. Ternyata ada hadis khusus, dihalalkan untukmu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Bangkai ayam halal atau haram? Dari mana ada ayat, ada hadis bangkai ayam halal, haram? Tidak ada. Nggak, hadis ayat nggak menyebutkan ayam. Ya. Nah, pakai dalil umum. Hurrimat alaikumul maita. Sekarang bangkai ikan, bangkai belalang halal apa haram? Halal. Loh, Allah mengharamkan bangkai kok kamu mengatakan halal? Ada hadis khusus. Ada hadis khusus untuk ikan, ada hadis khusus untuk belalang. Nah, gitu ya. Intinya kaidah di dalam memahami agama itu enggak cukup satu ayat terus difahami, tapi ada kaidah-kaidahnya. Ya. Nah, salah satu kaidah apabila ada dalil umum, ada dalil khusus, beda, wajib didahulukan yang khusus. Oh, ikan bangkainya halal, belalang bangkainya halal. Loh, kan Allah mengharamkan bangkai, yang diharamkan oleh Allah tidak disebut, hanya menyebutkan bangkai. Nah, adapun kalau sudah ikan maka bangkainya halal. Gitu. Belalang bangkainya halal. Nah, adapun bukan ikan, bukan belalang, contohnya apa? Bebek. Gitu. Nah, itu meskipun tidak disebut di dalam Quran, tidak disebut di dalam hadis, ada dalil umum semua bangkai haram. Ya. Nah, itu. Lalu ada pembahasan berikutnya, itu kan pembahasan awal. Macam-macam dalil khusus. Nah, itu ya. Satu, bentuk pengecualian. Bentuk pengecualian itu menunjukkan makna khusus. Semua manusia pasti ya berada dalam kerugian. Kerugian akhirat adalah neraka. Berarti semua manusia pasti jadi ahli neraka. Loh, orang Arab, meskipun orang Arab, keluarga Nabi, meskipun keluarga Nabi, ya, apa anak bukan keluarga? Anaknya Nabi Nuh, bapak apa enggak keluarga? Keluarga Nabi, keluarga Rasul. Bapaknya Nabi Ibrahim, semua manusia tanpa kecuali. Ya, nah, sebelum dipengecualikan, tapi setelah ada pengecualiannya, illalladzina amanu wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini tidak masuk. Berarti pengecualian itu khusus. Semua begini kecuali ini. Contoh, semua tidak boleh masuk kecuali petugas. Berarti petugas itu khusus. Nah, bentuk dalil. Nah, di hadis tadi ada kelanjutannya loh. Kullu fil ardi masjidun illal maqbarah wal hammam. Semua bumi itu boleh digunakan untuk masjid atau boleh digunakan untuk sujud, untuk ibadah, kecuali kuburan dan kamar mandi. Berarti kuburan dan kamar mandi boleh dipakai sholat? Tidak boleh. Mana dalilnya? Ini pengecualian, kan itu ya. Nah, dan di antara bentuk
Dalil khusus itu berdiri sendiri dan menyebutkan masalah khusus. Lah tadi itu masalah khusus, ya, itu bahwa masjid diror tidak boleh ditempati sholat. Enggak lapangan loh, masjid loh. Masjid itu artinya apa? Tempat sujud, itu arti bahasa. Agama, arti menurut agama, bangunan yang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Ya, bangunan yang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Nah, boleh dipakai untuk tidak ibadah. Nah, gitu ya. Harus ada penjelasan. Boleh dipakai untuk maksiat. Enggak. Kenapa? Karena lawannya. Nah, jadi masjid itu dalam Islam, masjid adalah yang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Gitu ya. Kita faham. Gitu ya. Nah, boleh dipakai untuk maksiat. Langsung jawabannya enggak, haram. Kenapa? Ini tidak dibangun untuk itu, dibangun untuk lawannya. Nah, sekarang yang tengah-tengah, ini bukan maksiat tapi bukan ibadah. Boleh di masjid. Butuh penjelasan. Butuh penjelasan. Ini dibangun untuk ibadah, kok dipakai yang enggak ibadah? Yang enggak ibadah tidak semua enggak boleh, juga tidak semua boleh. Butuh penjelasan. Tidur di masjid boleh, hukum asal boleh, tapi berdasarkan dengan pemahaman boleh jika orang itu waktunya sholat. Adapun waktunya sholat tidak sholat, tidak boleh tidur di masjid. Nah itu ya. Nah sekarang jualan di masjid boleh. Loh, jualan saya ini wajib Pak. Loh, kalau saya nggak jualan, saya tidak bisa menjalankan kewajiban memberi nafkah anak istri. Kerjaan saya jualan. Jualan bagi saya adalah wajib. Wajib tidak terikat, ya. Tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Nah, di masjid ada dalil khusus tidak boleh jualan. Loh, melakukan yang wajib loh tidak boleh di masjid. Ya, melakukan yang wajib loh tidak boleh di masjid. Kenapa? Karena hukum asal jualan itu bukan ibadah. Hukum asal jualan itu adalah urusan dunia. Urusan dunia itu bisa jadi ibadah, bisa jadi maksiat, tergantung kaitannya. Tapi hukum asal. Nah, yang seperti ini ada dalil khusus tidak boleh di masjid. Nah, tadi juga kayak gitu. Kullu fil ardi masjidun, semua bumi ini masjid, tapi ada dalil-dalil khusus ternyata tidak boleh. Nah itu. Nah, termasuk ibadah kepada Allah tidak boleh di masjid. Salat tidak boleh di masjid diror. Bukan masjid semua, masjid diror. Itu juga dalil khusus. Tidak boleh ibadah kepada Allah di tempat yang digunakan untuk ibadah kepada selain Allah, itu juga dalil khusus. Nah itu jawabannya ya. Insya Allah pas dengan pertanyaannya ya. Bagaimana dengan itu kullu fil ardi masjidun, itu umum, ada dalil khusus. Apabila ada dalil umum, dalil khusus harus didahulukan yang khusus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga semua amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita sengaja maupun tidak kita sengaja semoga diampuni oleh Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.